Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, tertulis dalam Markus pasal 3 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Aina mangulahon lomoni rohani debata, ido anggiku, ido ibotokku, ido dainang. Saudara-saudara, keluarga merupakan satu lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam ruang lingkup yang kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. Tidak heran jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik, di mana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan dan penuh dalam segala kondisi, termasuk saat kita mengalami masalah dalam hidup. Tentu ayah, ibu, kakak, atau adik akan senantiasa mendukung dan mendampingi kita untuk melewatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap orang pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Ketika Yesus berada di suatu rumah, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan berusaha untuk menemui Yesus. Banyaknya orang dalam rumah itu membuat keluarga Yesus tidak dapat masuk, sehingga Yesus keluar menemui mereka. Yesus kemudian menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah. Yesus mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia. Ia mempunyai seorang ibu yang melahirkannya. Ia juga mempunyai saudara-saudara yang menunjukkan kekerabatan. Jelas bahwa Yesus mempunyai keluarga, seperti di ayat 31. Kemudian Yesus menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam keluarga. Keluarga bukan hanya terjadi karena adanya ikatan hubungan darah, seperti di ayat 33. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya di ayat 35. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara-saudari bagi Yesus. Inilah ikatan keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau menyebut kita keluarganya, asal kita mau melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus juga mau menyebut atau mengajarkan bahwa relasi ibu atau saudara tidak dibatasi oleh hubungan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Hal ini berarti bahwa mereka yang mendengar berita Injil dan mau menerima Injil itu adalah ibu dan saudara. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Ia sedang mengerjakan kehendak Allah, yaitu mengabarkan berita Injil kepada semua orang. Hubungan kekeluargaan sedarah yang kita miliki
tidak selalu memiliki ikatan kekekalan. Ikatan ini didasarkan kepada kerajaan Allah dan ketaatan kepada kehendak Allah. Memang tidak salah apabila kita memperhatikan orang tua maupun saudara-saudara sekandung, tetapi kita sering lupa bahwa kita memiliki tugas untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah dunia ini. Saudara-saudara, bagi Yesus dan dalam kerajaannya, ikatan darah tidak berlaku seperti di dunia, tetapi yang menentukan ialah ikatan iman dan kasih kepada Allah. Bukan berarti Yesus tidak menghargai Maria ibunya dan saudara-saudaranya, tapi Yesus mau mengatakan bahwa hubungan darah dan kekerabatan terbatas adanya. Keinginan ibu Yesus untuk bertemu anaknya adalah wajar, tetapi di sisi lain Tuhan Yesus mau menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Hal yang utama bukanlah mengikuti kehendak jasmani, tetapi yang rohani, sehingga siapa yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku dan ibuku. Iman dan kasih kepada Tuhan Yesus yang perlu dinyatakan dengan mencari kehendak Allah, dengan wujud mengasihi semua orang seperti kasih Yesus kepada semua orang, bukan hanya kepada orang tertentu. Jika Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sebagai saudaranya dan masuk dalam keluarga Allah dengan tidak melihat latar belakang kita, siapa saja bisa menjadi saudara Yesus karena ia tidak memperhitungkan kelahiran secara jasmani. Mari bersama kita melakukan kehendak Allah agar kita disebut saudara oleh Yesus dan menjadi keluarga Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Kami memperoleh hari yang baru, memperoleh kehidupan yang baru untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami sepanjang hidup kami di dunia ini. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami untuk hari ini, kiranya kami bermohon agar Tuhan mau beserta dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan sukacita di dalam menjalani kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap harapan-harapan kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Bapa yang di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi saudara Tuhan, keluarga Tuhan. Kami bersama-sama dengan Tuhan, baik dalam dunia ini dan pada kekekalan nanti. Biarlah kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kami tetap bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami saat ini. Bapa yang di surga, biarlah kasih yang sesungguhnya yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami, demikian juga kami mengasihi Tuhan, bukan mengasihi secara kedagingan kami, tetapi dengan kerohanian kami, dan kami mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kami tidak mengasihi sesama kami, keluarga kami, kerabat kami, tapi kami di dalam mengasihi dan kasih yang sesungguhnya adalah
ketika kami membaktikan diri kami kepada Tuhan dan sambil kami mengasihi sesama kami, kerabat kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, agar tinggal di dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami atas dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.